Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Semoga kalian semua tetap semangat ya belajarnya. Dan untuk ayah bunda, semoga selalu diberi kesabaran dalam membimbing putra-putrinya belajar selama di rumah. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak belajar bersama Ustazah Yohana Maria Hindawati, yaitu kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan pada hewan. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih. Apa yang kalian makan setiap hari, anak-anak? Kalian tentu biasa makan nasi, telur, tahu, tempe, daging, sayuran, dan buah-buahan. Kalian tentu juga biasa minum susu ya. Makanan dan minuman tersebut dihasilkan dari hewan dan tumbuhan. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan, semua itu untuk manusia. Dan kalian harus selalu mensyukuri atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak bisa melihat bagaimana pertumbuhan pada ayam. Nah, ini merupakan daur hidup ayam. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dierami induknya selama 21 hari. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berukuran kecil dan berbulu lembut. Anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga menjadi ayam dewasa. Berat, panjang, dan tinggi anak ayam semakin bertambah. Bulu ayam juga mengalami perubahan. Anak ayam yang baru menetas sulit dibedakan antara ayam jantan dan ayam betina. Setelah dewasa, pasti kalian tentu dapat membedakan ayam jantan dan ayam betina. Ayam betina berjengger kecil dan bulu ekornya tidak panjang. Dan sebaliknya, ayam jantan berjengger besar, bulu ekornya panjang, dan bertaji. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Yang pertama, faktor genetik. Gen merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan organisme, karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan pada hewan. Yang kedua, makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan diperlukan untuk menghasilkan energi, untuk bahan pembentuk tubuh, dan untuk menambah cairan dalam tubuh. Yang ketiga yaitu air. Air merupakan penyusun utama tubuh makhluk hidup. Tubuh hewan sebagian besar tersusun oleh air. Dan yang keempat yaitu oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Nah, selanjutnya apa itu metamorfosis, anak-anak? Ya, betul sekali. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Dan metamorfosis ini terdapat dua jenis metamorfosis pada hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa itu Ustazah metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang terdiri dari 3 tahapan. Setiap tahapan bentuknya sama, beranak atau bertelur dalam jumlah yang sedikit.
tidak mengalami tahapan kepompong. Dan anak-anak bisa melihat metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada kecoa. Nah, itu dari telur menjadi nimfa dan selanjutnya menjadi imago. Imago ini apa, Ustazah? Imago adalah tahapan hewan terakhir. Dan anak-anak bisa melihat gambar metamorfosis dari capung. Jadi sama seperti kecoa ya. Setelah capung ini bertelur, maka dia akan menjadi nimfa dan selanjutnya menjadi imago atau capung dewasa. Dan selanjutnya hewan yang ketiga yang metamorfosisnya tidak sempurna. Berkembang biaknya dengan cara metamorfosis tidak sempurna, bertelur. Yaitu yang pertama yaitu belalang ini bertelur, selanjutnya menjadi nimfa dan menjadi dewasa atau belalang dewasa. Jadi hanya mengalami 3 tahapan ya anak-anak. Jadi tidak ada tahapan kepompong. Jadi dari telur langsung menjadi nimfa dan menjadi imago. Nah, selanjutnya ini metamorfosis sempurna, yaitu terdiri dari 4 tahapan. Setiap tahapan berbeda bentuk, bertelur dalam jumlah yang banyak, dan mengalami tahapan kepompong. Nah, ini terjadi pada hewan apa ya, anak-anak? Yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, betul sekali. Contohnya yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ini dari berawal bertelur, setelah itu menjadi ulat atau larva. Setelah itu ini menjadi kepompong atau pupa. Dan selanjutnya menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Dan selanjutnya ini ada metamorfosis dari nyamuk. Sama ya, seperti kupu-kupu melewati yang namanya menjadi kepompong. Yang pertama ini, nyamuk ini bertelur, setelah itu menjadi larva, menjadi kepompong atau pupa, berubah menjadi kepompong atau pupa, dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Yang terakhir ini adalah katak. Katak ini anak-anak bisa melihat ya, jumlah telurnya banyak. Seperti Ustazah jelaskan, yaitu bertelurnya dalam jumlah yang banyak. Nah, ini. Katak bertelur, setelah itu menjadi berudu. Nah, berudunya ada 2 kaki, selanjutnya ada 4 kaki, menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya di sini ada pertumbuhan dan perkembangan pada ikan. Nah, anak-anak, ikan di sini dibedakan menjadi tiga tempat, 3 jenis ya. Jadi yang pertama ini ada ikan air tawar, kedua ada ikan air payau, dan yang ketiga ada ikan air laut. Apa Ustazah ikan air tawar itu? Air tawar adalah air yang ada di darat. Jadi, hewan air tawar ini dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar, misalnya ada ikan mujair, ikan emas, ikan gurame, ikan gabus, dan ikan lele. Untuk ikan air payau, air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contohnya, hewan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, bandeng, dan kerang. Untuk memelihara hewan-hewan ini atau ikan-ikan ini,
manusia membuat tambak-tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan juga air laut. Dan yang terakhir yaitu ikan air laut. Jadi ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Beratus-ratus ikan hias ada di laut. Ikan laut juga banyak yang dapat dikonsumsi ya anak-anak. Contohnya ada ikan tuna, ada ikan teri, dan masih banyak yang lainnya. Ikan laut ini biasanya ditangkap oleh para nelayan. Nah, selanjutnya ini merupakan manfaat dari kupu-kupu ya, anak-anak. Jadi, kupu-kupu ini untuk membantu proses penyerbukan pada bunga, menjaga kelangsungan ekosistem, dan juga dapat menginspirasi para seniman. Nah, itu tadi ya, anak-anak yang sudah Ustazah jelaskan bagaimana pertumbuhan pada hewan. Untuk penjelasan yang lainnya, anak-anak bisa membaca materi yang ada di buku ya. Sekian terima kasih dari Ustazah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.